even with the risk of losing his son, dia membiarkan anaknya. Bapak yang baik kayak gitu, dia tahu harga yang harus dibayar ketika dia bilang sama anaknya, I give you the inheritance. Tapi dia tetap lakukan itu karena dia tahu cinta itu gratis dan harus dia anaknya yang memilih cinta itu. Adegan yang selanjutnya, dia berkat daripada hubungan sama bapaknya. Dia keluar dari batas kasih bapak. Sama seperti Adam dan Hawa keluar dari boundaries kasih, mata yang penuh kasih tadi. Ketika kita keluar dari itu, yang bisa mengisi kita ini, hati kita itu seperti love tank. Seperti satu tank yang diisi sama kasih. Kalau kasih kita keluar dari sumbernya, kita isi itu sama yang lain, kita cari keran yang lain. Makanya selalu ada kasih yang gak abadi yang mengisi kita. Entah sama pacar, entah sama entertainment, entah sama shopping, entah sama apapun. We fill our love tank sama yang lain. Kamu lagi isi hati kamu tuh sama cinta yang mana? Yang bikin kamu gak lapar sama Tuhan. Ketika anak yang bungsu ini menghabiskan semua hartanya seperti Hawa dan Adam dan Hawa, dia malah gak mau kembali. Ketika hartanya udah habis, dia bukan kembali sama bapaknya, tapi justru dia malah menghabiskan hidupnya, masuk lebih jauh ke dalam shame, ke dalam guilt. Ibaratnya kalau udah jatuh ketimpa tangga, dia malah memilih menguburkan dirinya sama shame dan guilt itu. Bahkan melakukan hal yang paling, dengan dia keluar dari rumah bapaknya aja itu udah jadi cemoohan orang. Tapi dia malah memilih melakukan, menjaga babi, makan makanan babi. Itu udah lebih daripada shame and guilt. Dia malah gelut, dia malah covering gitu kan. Di saat kita bahkan nggak kenal sama dia gitu, di saat kita masih hidup dalam dosa, dalam sesuatu, Tuhan tuh lagi pengen ngajarin kita, dan apa yang kita rasakan itu kita bisa ajarkan lagi ke apa yang kita pelajari tadi, bisa kita ajarin ke orang lain. So you can be good teachers gitu. Tuhan yang amazing, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan pengampunan, Tuhan yang ambil kami walaupun kami kotor sekalipun ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. We want to partner with you Lord. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan berjalan sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Kami mau lebih intim lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Not for the treasures of this world, Lord. Bahkan bukan buat harta karun yang watch out gitu. Setiap kita mesti berjaga gitu. Kenapa? Karena kerajaannya Tuhan, the kingdom of God itu layak untuk dapat full attention-nya mata kita gitu. Kerajaannya Tuhan tuh layak untuk dapat 100% perhatiannya kita. That's why kita mesti terus keep an eye sama setiap hati kita gitu. Apakah it's something yang proses yang hari-hari ini mungkin gak enak dalam hidup kalian, atau ada orang-orang yang bikin kalian jadi gak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Siang ini aku cuma kasih waktu another 1 menit. Nyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir, dan takut kepada keturunan-keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya mempersembahkan korban di atas mezbahnya Allah. Jadi, yang aku mau bahas hari ini, bahas sekarang adalah tentang keimaman. Jadi, dibilang Tuhan memanggil kita sebagai pribadi yang melayani Dia sebagai imam. Ini selaras dengan tujuan ilahi Tuhan di mana begitu cintanya Daud sama Tuhan, dan dibilang David had to overcome the rejection of his family in this season. Lebihi dari hal yang dunia udah tawarkan. Ini ungkapan hati Daud kepada Tuhan. Bahkan dia bilang begini bahwa when you kita melayani Tuhan, tapi sebagai raja tuh ketika kita berhubungan sama orang lain gitu, kita harus bareng sama Tuhan. Nah, worship itu adalah sebenarnya fungsinya imam, tapi intercession itu lebih kepada fungsi raja sebenarnya. Jadi itu nggak bisa deny. Jadi kalau kita tidak menghidupi ini, artinya kita sedang kehilangan identitas. You are lost from home, hilang arah. Gue pernah ngalamin itu ketika gue mulai kering. Maksudnya ketika gue
menarik daripada Tuhan. Jadi gue nggak suka, ya nggak usah ke rumah doa deh, di rumah pun gue juga jadi malas doa. Ketika lo menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada Tuhan, simple, ciri-cirinya gampang. Lo akan mulai malas doa, lo akan mulai malas baca Alkitab, lo akan jarang ingat Tuhan ketika lo lagi ngapa-ngapain. Jadi, nah, Be their function, Lord, be their function. Menjadi fungsinya Tuhan untuk menjadi mempelaku ya Bapak, yang mendengar panggilan-Mu ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari PGI, PGI, PGPI ya Tuhan, Antren Badan Keselamatan Tuhan, juga setiap Tuhan, badan-badan gereja ya Bapak, di organisasi misi yang ada ya Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja ya Bapak, mulai dari pelayanan anak Tuhan, pelayanan youth ya Bapak, pelayanan Tuhan dewasa muda ya Bapak, pelayanan misi gereja ya Tuhan, pelayanan wanita dan umum Tuhan, semua pelayanan-pelayanan itu Tuhan, tebus kembali ya Bapak, tebus kembali ya Bapak, menjadi miliknya Tuhan, tempat kediaman Tuhan ada Tuhan atas Indonesia, tempat kediaman Tuhan ada atas Indonesia ya Bapak, iya Indonesia kembali di surga, iya Indonesia kembali di surga. Pergilah jadikanlah semua bangsa, Yerusalem, Yudea, Samaria. No, enggak, jangan. Oke, itu bagus mengubah kata-kata itu dari Yerusalem itu keluarga, kemudian tetangga dan selanjutnya. Tapi dari konteks yang terlebih dahulu itu ngomongin, nggak ada yang lebih baik, baik Yerusalem, Yudea, Samaria maupun ujung bumi, semuanya penting buat Tuhan. Apa yang iblis berusaha lakukan ketika menjatuhkan bangsa-bangsa dalam kutub dari Menara Babel, Tuhan mau tebus itu. Masa ya kita nggak sayang sama bangsa-bangsa lain? Masa ya kita nggak cinta sama Israel? Aku akan lebih banyak ngomong soal Israel dan Ismail besok. Tapi hari ini challenge-nya ialah kalian tutup mata. Aku nggak akan minta sama Tuhan satu bangsa yang Tuhan ingetin. He is worthy of every nation, tongue, and language. Dia layak atas setiap suku, bangsa, dan bahasa. Kalian punya responsibility sampai bangsa-bangsa kenal Tuhan. Minta satu bangsa sama Tuhan. Apakah itu bangsa kalian sendiri? Ataukah bangsa lain yang Tuhan taruh? Bukan berarti kalian harus pergi ke situ kok. Karena Tuhan bisa taruh cuma buat doain. Apa yang aku mau kalian lakukan selama 2 menit ke depan? Minta sama Tuhan, satu bangsa, 2 bangsa yang Tuhan inginkan. All the nations, they will come, holding broken chains. 2 jam ada, aku nggak boleh berhenti gitu kan. Tapi aku ngalamin banget ada masa-masa di mana waktu kita ngisi House of Prayer ya, adalah masa-masa tidak prima gitu ya. Tidak prima bukan cuma jasmani tapi rohani gitu. Tapi it's time for us untuk lakuin rumah doa. Nggak mungkin kita selalu bilang, aku lagi nggak baik nih, terus udah dong gitu kan. Tapi justru itu challenge us untuk cepet-cepet beresin sama Tuhan if that something happen, atau itu challenge us untuk lakuin nih yang namanya team ministry prayer ini gitu. Jadi somehow mungkin lagi ngerasanya lagi dalam proses healing, jadi nggak begitu flowing. Kalian ngerti lah ya, waktu lagi nyembah terus nggak begitu flowing gitu ya. Tapi ada singer, ada Dia udah bangkit dari kubur, artinya dia akan melawan Roma. Tapi pikirannya Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, tetapi engkau akan menerima kuasa menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan tekankan 2 poin. Yang pertama, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, dan yang kedua, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan nggak marah ketika muridnya masih aja udah gue bilangin 40 hari ini ya, udah aku ceritain tentang kerajaan, tapi kok lu masih salah tentang bukan kerajaan yang ini gitu. Tapi Tuhan nggak marah, karena memang benar kerajaan yang di Israel pun harus dipulihkan. Bisa bayangin nggak, masih untung 1 hari sekali, 1 tahun sekali dia bisa
meletakkan undi Zakaria terpilih di hari itu tepat 6 bulan sebelum kelahiran Yesus untuk Yohanes Pembaptis lahir. Wow, Tuhan itu organize banget. Dia tahu masanya kenapa Zakaria yang masuk hari itu. Kemudian dia pilih hari di mana masa yang seperti itu Zakaria masuk dari sejumlah tahun yang banyak, dan itu cuma 1 kali kemungkinannya Zakaria kepilih. Oh, hari itu dia kepilih. Waktu dia kepilih, dia masuk ke Holy of Holies. Di masa itu message-nya Tuhan yang akan menyampaikan sama gereja-gereja untuk return sama bridegroom. Tapi apakah kalian akan tersinggung dengan apa yang Tuhan lakukan? Apa kalian akan berkata iya? Gitu kayak, kayaknya udah nggak mungkin banget gitu ya gitu. Jadi kayak Tuhan tahu sih gimana cara to deal sama setiap kita masing-masing gitu, in His own way sama setiap kita gitu. Jadi memang harapan itu datang dari Tuhan dalam kebenarannya, dalam pengajarannya gitu. Jadi sebenarnya kita lagi menanti-nantikan Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat ini seperti menanti-nantikan Tuhan tuh kayak gimana? Salah satunya tuh ada perumpamaan di Lukas 18 gitu. Lukas 18 itu ada perumpamaan tentang janda. Ada yang ingat cerita ini? Ada yang tahu ceritanya? Di Lukas 18.